Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini berbeda dengan video-video saya yang biasanya. Kalau hari ini kita ngobrol biasa saja, kemudian saya tampilkan tanaman saya yang di dekat masjid. Ya, tanaman-tanaman apakah yang ada di sana? Karena di sana ada lahan saya 2 kapling, sangat strategis, bagus sekali tempatnya. Itu akan saya update hari ini, dan juga pesan-pesan yang sangat menginspirasi. Pesan dari almarhum bapak saya yang sangat menginspirasi saya, karena waktu itu bapak saya hanya seorang buruh tani. Pesannya kepada saya bahwa kalau kita tidak bekerja, kita tidak bisa makan. Ya, kemudian kenyataan, ya, saya terbawa emosi. Selama hidupnya, nanti dia tinggal di rumah. Ketika dia sakit, setiap hari dia keluar rumah untuk menghidupi kami. Dan waktu itu pesannya juga bahwa tidak ada apa-apa yang bisa diwariskan kepada saya, hanya ilmu. Jadi dia sanggup menyekolahkan saya sampai SMA. Begitu tamat SMA, dia sudah menyerah. Namun tetap saya tidak menyerah. Saya melanjutkan pendidikan karena bisa lulus di perguruan tinggi negeri, 2 perguruan tinggi negeri yang sangat favorit. Bisa lulus di Unhas atau Universitas Hasanuddin, dan juga waktu itu di IAIN Alauddin. Namun waktu itu duluan tes di Unhas. Setelah itu saya coba mendaftar juga di IAIN dengan motivasi bahwa guru itu sangat bagus. Sebelumnya saya tidak pernah berniat untuk menjadi guru, tetapi karena pengaruh waktu tes, di situ guru menjelaskan bagaimana baiknya guru, ya, kebaikan-kebaikannya. Akhirnya saya tertarik mendaftar guru dan lulus juga. Begitu ospek keluar pengumuman di Unhas yang bersemayam di seluruh Indonesia, nama saya ada juga, tetapi orang tua tidak merestui. Ya, apalah artinya kalau orang tua tidak restu walaupun kita punya kemampuan akademik. Jadi saya tidak ke sana, lepaskan saja. Walaupun berat hati karena ribuan orang mau masuk ke Unhas, tidak berhasil, tapi saya bisa. Jadi dengan pesan tadi, orang mengatakan, ya, bekal ilmu saja, tapi hanya kemampuannya sampai di SMA. Begitu tamat di SMA, dia mengatakan, ya sudah, kita tidak punya biaya lagi, untuk makan saja susah. Jadi ceritanya saya dititip di keluarga yang saya tidak kenal. Itu pun bukan saudara ibu atau saudara bapak, tetapi sepupunya. Saya dititip di situ. Jadi apapun yang namanya kita tinggal di rumah orang, apapun saya bantu kerjakan.
Kemudian karena jauh, pindah lagi, masih di keluarga dekat, tetapi bukan saudara ibu dan bapak, hanya sepupunya juga, dititip di situ. Luar biasa, banyak sekali cobaannya, sampai ya saya dipindahkan, dititip di keluarga yang saya tidak kenal, hanya keluarga sepupu ibu dan bapak saya. Karena bapak dan mama saya itu masih ada hubungan keluarga, saya dititip di situ. Disitulah saya bisa sampai selesai bertahan dengan suka duka. Ya, jalan kaki pergi kuliah, walaupun cukup jauh. Ya, hanya sekali-sekali naik angkot, walaupun ya begitu berat, tetapi saya harus membuktikan bahwa saya bisa. Karena orang tua tidak sanggup menyewakan rumah, jadi terpaksa ikut orang, dan alhamdulillah bisa selesai tepat waktu, walaupun tidak bisa jadi mahasiswa terbaik karena saya berlatar belakang sekolah umum semua, tiba-tiba masuk di sekolah agama. Tapi alhamdulillah tidak pernah ada kuliah tertinggal. Kalau secara logika mungkin ya mustahil bisa selesai di sekolah agama, tapi alhamdulillah ada jalannya, tidak pernah tertinggal kuliah. Ya karena itu tadi punya kemampuan akademik, walaupun tidak bisa terbaik karena saingan berat dari sekolah-sekolah agama. Nah, tapi alhamdulillah bisa selesai. Di akhir kuliah sempat honor untuk bisa tinggal di kota. Setelah honor mendaftar jadi pegawai negeri, alhamdulillah bisa lulus menjadi pegawai negeri. Disitulah bisa memulai hidup yang lumayan menjadi pegawai negeri, tepatnya di Tenggarong, Kalimantan Timur sampai sekarang. Ya teman-teman, cukup menyedihkan kisahnya, tapi ini mungkin menginspirasi bagi teman-teman semuanya bahwa bekerja keras itu pasti ada hasilnya. Pekerjaan apapun yang penting halal, karena itulah yang ditanamkan kepada saya. Arti sebuah perjuangan dan kejujuran. Maaf teman-teman ya, ini saya bercerita untuk memberikan inspirasi dan memotivasi teman-teman semua bahwa tidak ada yang mustahil kalau kita berusaha. Ya teman-teman, biasanya juga kalau haus saya siapkan air minum Clio di rumah. Ini untuk air minum yang sangat segar, airnya jernih, sangat bening dan sangat segar. Ini yang di rumah. Kemudian kalau jalan di mobil juga kami bawa yang berukuran sedang, bahkan yang besar itu kalau jalan. Oke teman-teman ya, supaya tidak terlalu dalam kesedihan, tujuannya supaya memotivasi teman-teman semua jangan pernah berhenti berusaha. Insya Allah akan ada hasilnya. Oke, kita lanjut ke tanaman-tanaman yang ada di lahan saya tadi ya, yang 2 kapling, letaknya sangat strategis dan itu ada hasilnya yang bisa dinikmati sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Oke teman-teman, kita lanjut. Inilah penampakannya. Lahan saya ada pohon pisang yang sudah sering dipanen buahnya. Kemudian di sampingnya ada tanaman kelor. Ini di sebelah kanannya rumah ya teman-teman.
Di samping kiri kanan lahan saya rumah ini ya, baru dekat jalanan. Kalau yang hutan itu bagian belakangnya. Jadi sangat bagus, sangat strategis. Banyak pohon pisang di sini. Selain pohon pisang, ada juga tanaman kelor. Jadi kalau kita mau masak sayur bening, tinggal petik, karena ini tidak terlalu jauh dari rumah saya. Palingan beberapa ratus meter saja. Ya teman-teman, ini bagian belakang, ada pohon tinggi yang jauh, pemandangannya sangat indah. Kalau kita berada di kebun saya ini, saya katakan kebun karena saya tanami. Ini bagian belakangnya ya teman-teman, bagian belakang tanah saya. Tapi di sampingnya ini ada rumah. Ya, itu kelihatan sebelah kiri rumah di situ teman-temannya. Ini pohon pisang saya yang ada buahnya, sebentar lagi dipanen. Kemudian sebentar juga saya bersihkan banyak daun-daunnya yang sudah kering. Ya teman-teman, ini kelihatan buahnya. Ada beberapa batang yang berbuah. Ini tidak lama lagi masak. Sering masak di pohon baru saya tebang. Itu di sana teman-teman rumah. Ya, ini saya siapkan kacang putih. Saya akan menanam kacang putih yang biasa dimasak sayur daunnya, bisa juga sampai berbuah. Jadi ini lumayan ya, saya beli 5.000, tadi saya rendam, baru saya akan tanam. Ya lumayan banyak masih kosong di sekitar pohon pisang, bisa saya tanami kacang. Di sini teman-teman ya, yang kosong saya sudah semprot, rumput-rumput yang tinggi sudah mati, jadi disinilah saya tanami kacang. Mudah-mudahan tumbuh, karena tadi kacangnya sepertinya banyak kutunya, banyak lubang-lubangnya, bukan kacang baru. Jadi saya tidak beli di pertanian, toko pertanian. Ini teman-teman ya, daun pandan sangat subur. Daun pandan ini sangat harum kalau kita ada di sekitarnya. Biasa kalau memasak pakai daun pandan, tinggal ambil di sini. Di sampingnya juga masih banyak pohon pisang ya teman-teman. Ini rumah orang yang di belakangnya, jadi banyak rumah di sekitarnya, jadi makanya sangat strategis. Sering-sering ya orang tertarik melihatnya, tapi saya tidak akan jualnya karena ini aset saya. Teman-teman, ini juga masih satu tempat sangat subur pohon pisangnya. Di sini juga ada berbuah di sini, yang satu rumpun ini. Di belakangnya di sana ya ada rumah jauh kelihatan. Beginilah keadaan di Kalimantan ya teman-teman. Di sini kompleks perumahan teman-teman. Perumahan kebetulan kosong di sini, saya beli. Tapi kiri kanan ada rumahnya, makanya sangat strategis. Kalau kita mau membangun, apalagi di dekat masjid. Di sebelahnya ini masjid, sebelah kanannya lahan saya masjid. Jadi ada rumah baru masjid. Di sini tempat sholat di masjid itu. Ya ini bagian samping itu, di sana kelihatan posyandu teman-teman. Jadi selalu ramai di sekitar tanah saya, ada kegiatan, kadang kegiatan posyandu atau kegiatan di kompleks perumahan saya ini, di situ di posyandu ini. Ini juga pohon pisang. Ini juga belum lama saya tanam teman-teman. Sangat subur, 2 anakannya ini. Pisang ini apa namanya, yang disanggar itu pisang sanggar. Ini sangat subur. Saya ambil di samping rumah, pindahkan, sudah besar sekali. Cuma pagi-pagi saya ini ya belum terlalu kelihatan sinar matahari pagi karena masih pagi teman-teman ya. Karena ini hari Sabtu ya libur, jadi saya ke sini, biasa bersih-bersih di sini. Ini saya sudah semprot, kelihatan mati rumput-rumputnya. Yang di sana itu jalanannya ada rumputnya di samping tanah saya. Ini juga di samping tanah saya. Jadi sangat bagus kalau kita ke sini santai. Saya sering ke sini teman-teman.
kalau tidak ada kegiatan. Kalau lagi libur bersih-bersih di sini, sering juga sampai dimakan saja kelelawar pisangnya, kadang sampai habis kalau tidak sempat ke sini karena kalau sibuk, tapi kalau santai ya ke sini. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi ya teman-temannya. Kalau kita selalu berusaha pasti ada hasilnya. Saya tanam banyak pohon pisang, sering panen pisang. Begitu juga kelor, ya, sering ambil sayur kelor di sini. Dan juga saya tanam kacang lagi, kacang putih, bisa diambil daunnya nanti kalau sempat tumbuh karena banyak kutunya tadi. Sepertinya kacang lama saya tanam ini.